Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Dua tokoh besar ini tak lain merupakan murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Keduanya menjadi murid Syekh Ahmad Khatib saat berada di Tanah Hijaz. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah ulama besar dari Sumatera Barat. Beliau merupakan orang non-Arab pertama yang menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram Mekkah Al-Mukarramah. Nah, penasaran siapa sebenarnya Syekh Ahmad Khatib ini? Saya ada satu buku yang cukup recommended untuk Anda baca. Buku itu berjudul Syekh Ahmad Khatib, Ilmuwan Islam di Permulaan Abad. Buku ini ditulis oleh Dr. Andes Akhira Nazwar dan diterbitkan oleh Pustaka Panji Mas Jakarta pada tahun 1983. Kemunculan sosok Syekh Ahmad Khatib begitu yang tertulis di buku karya Akhira Nazwar, bahwa kemunculannya tak bisa lepas dari sejarah masuknya gerakan Wahabi ke Indonesia, terutama di Minangkabau pada tahun 1802. Semangat Wahabi inilah yang kemudian mempengaruhi kaum Padri yang menguasai politik Minangkabau selama 35 tahun. Di kemudian hari, kaum Padri dilumpuhkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1937. Meredupnya pengaruh politik kaum Padri membuat pemuka-pemuka agama Islam bermadhab Imam Syafi'i yang dikenal lebih toleran mulai bermunculan. Kemunculan tokoh-tokoh ini pada awalnya juga tak lepas dari tangan pemerintah kolonial Belanda. Meski di kemudian hari, ternyata tokoh-tokoh itulah yang berperan untuk melahirkan nasionalisme dengan corak yang berbeda-beda. Dan pada saat itu muncul nama Ahmad Khatib, karena beliau bermadhab Imam Syafi'i. Namun ternyata tak lama kemudian, Ahmad Khatib memutuskan pergi ke Mekkah untuk belajar agama Islam. Sejak saat itu Ahmad Khatib tak pernah kembali lagi ke Indonesia. Meski demikian, beliau mempunyai pengaruh besar bagi Indonesia, karena murid-muridnya banyak yang kelak menjadi orang besar. Di antaranya, seperti yang saya sebutkan di awal, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ahmad Khatib menjadi pemuka agama di Masjidil Haram dan menetap di Mekkah. Nah, kapan Ahmad Khatib ini lahir? Ada 3 data berbeda mengenai hari lahir Ahmad Khatib, yakni tahun 1860, 1852, dan 1855. Ahmad Khatib awalnya diajak ayahnya untuk menunaikan ibadah haji, namun kemudian tinggal di Mekkah untuk belajar agama. Pada akhir abad ke-19, nama besarnya sudah sampai ke Indonesia, karena selain keilmuannya, Ahmad Khatib juga menyebarkan gerakan anti-Belanda. Menurut catatan dari Kiai Haji Zainal Abidin Ahmad, Ahmad Khatib menulis 49 buku, cukup banyak. Beliau menulis dalam berbagai bidang keilmuan, mulai fikih, usul fikih, sejarah, aljabar, ilmu falak, ilmu hitung, dan lainnya. Keilmuannya diakui tak hanya di kalangan ulama Mekkah, tapi juga ke Syria, Turki, Mesir, dan tentu saja sampai ke Indonesia. Murid Ahmad Khatib cukup banyak. Sebagian besar di kemudian hari merupakan ulama Indonesia yang ikut berperan pada pergerakan Islam. Salah satu muridnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang pada tahun 1890 berangkat ke Mekkah dan belajar agama Islam selama setahun. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat lagi ke Mekkah pada tahun 1913 dan menetap selama 2 tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah yang hingga kini menjadi organisasi berpengaruh di Indonesia. Salah satu murid yang lain, seperti yang saya sebutkan juga, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari membangun Islam di kalangan tradisional. Pada tahun 1893, beliau pergi ke Mekkah dan belajar selama 7 tahun.
Salah satu gurunya saat di Mekah adalah Syekh Ahmad Khatib. Nah, selain dua ulama besar itu, murid dari Ahmad Khatib sangat banyak. Di antaranya Haji Agus Salim, Syekh Ahmad Abdullah, Haji Abdul Latif Syakur, dan banyak sekali yang lainnya. Syekh Ahmad Khatib punya banyak murid yang kemudian menyebarkan agama Islam dengan berbagai metode dan cara, tentu bermadhab Syafi'i. Terima kasih, saya NF dari Pustaka Suara.